Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1D Praktikum Biofarmasetika dan Farmakokinetika akan menjelaskan praktikum tentang efek makanan terhadap metabolisme tubuh. Tujuan dari praktikum ini agar mampu mempelajari metabolisme obat yang ada dalam tubuh dan juga memahami efek makanan terhadap metabolisme obat dalam tubuh dan juga memahami faktor-faktor metabolisme obat dalam tubuh serta memahami jalur metabolisme obatnya. Metabolisme obat juga sering disebut dengan biotransformasi. Metabolisme obat ini terutama terjadi di hati, yaitu membran endoplasmik, retikulum atau mikrosom, dan di sitosol. Tempat metabolisme yang lain atau ekstrak hepatik adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit, juga di lumen kolon atau oleh proa usus. Untuk tujuan dari metabolisme obat sendiri yaitu untuk mengubah obat yang umumnya awalnya bersifat non-polar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekspresikan melalui ginjal atau empedu, dan juga perubahan obat aktif yang umumnya diubah menjadi inaktif tapi sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif atau toksik menurut Ganeswara. Absorpsi obat merupakan gerakan zat dari area pemberian ke sirkulasi sistemik. Proses absorpsi dipengaruhi oleh banyak faktor, ya diantaranya formulasi zat, stabilitas terhadap asam dan enzim, motilitas usus, makanan dan lambung, dan juga derajat metabolisme lintas pertama serta kelarutan dalam lemak. Untuk zat absorpsi terutama di usus halus karena permukaannya tuh luas. Untuk zat yang diabsorpsi oleh saluran gastrointestinal memasuki sirkulasi portal dan dimetabolisme secara luas saat melewati hati atau metabolisme lintas pertama. Ada dua tipe flavonoid yang juga berpengaruh pada proses penyerapan, yaitu aglikon dan glikosida. Flavonoid dengan tipe aglikon dapat diserap baik pada saluran cerna, sehingga flavonoid ini pada tipe glikosida ini harus diubah terlebih dahulu menjadi aglikon. Adapun untuk alat dan bahan pada praktikum biofarmasetika efek makanan kali ini, untuk alat digunakan jarum suntik, kandang suntik, timbangan analitik, rating refleks, chamber turbulent syringe, dan untuk bahan digunakan diet gluten, diet kasein, tikus, dan tiopental. Untuk cara kerjanya, pertama itu adalah diambil 12 ekor tikus dengan berat 30-50 kg untuk penelitian, kemudian dijaga hewan agar tetap dalam kondisi lab yang terkontrol selama 2 hari, dibagi hewan menjadi 2 kelompok dengan 6 ekor tikus masing-masing, kemudian diberi diet gluten pada kelompok 1, diet gluten kelompok 2, ditimbang tikus setelah 5 hari dan dicatat bobotnya, kemudian diberikan tiopental dalam salin lalu disuntikan secara intraperitoneal dengan dosis 2-5 mg per kilogram berat badan kedua kelompok tikus. Kemudian dicatat waktu antara kehilangan dan pemulihan rating refleks setelah pemberian dari tiopental. Praktikum efek makanan terhadap metabolisme obat dilakukan agar dapat diketahui pengaruh dari diet gluten dan diet kasein terhadap metabolisme obat. Diet gluten dan diet kasein dilakukan dengan hanya mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat atau protein saja. Perlakuan diet kasein dan diet gluten di mana kaya protein akan mempengaruhi obat untuk berikatan dengan reseptor. Indikator yang dilihat dari percobaan ini meliputi bobot tikus sebelum dan setelah pemberian diet gluten dan diet kasein, waktu tidur tikus setelah pemberian diet kasein dan diet gluten, dan rating refleks setelah diberikan induksi tiopental. Pemberian tiopental 5 gram per kilogram berat badan kepada tikus uji dilakukan dengan injeksi secara intraperitoneal. Hasil percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa makanan dapat berinteraksi dengan banyak cara terhadap obat dan mempengaruhi efek obat dengan cara mengubah obat-obat tersebut saat mengalami proses metabolisme. Protein mekanismenya dapat memetabolisme banyak obat dikarenakan sebagai penghasil enzim. Hasil pengamatan yang telah diperoleh didapat bahwa efek dari tiopental paling lama terdapat pada tikus diet gluten. Hal ini ditunjukkan pada waktu tikus diet kasein menit ke-50, kesadarannya sudah kembali dan bergerak-gerak, dan jika dibandingkan dengan tikus diet gluten
yang kesadarannya baru mulai kembali dan belum bergerak. Tikus yang diberikan diet kasein memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibanding dengan tikus dengan diet gluten. Dikarenakan tikus pada diet kasein lebih cepat tidur dan lebih cepat terbangun daripada tikus diet gluten. Penggunaan obat bersamaan dengan makanan tidak hanya dapat menyebabkan perlambatan absorpsi tetapi juga dapat mempengaruhi jumlah yang diabsorpsi atau ketersediaan hayati bagi obat. Gluten dan kasein sesuai dengan literatur dapat mempercepat metabolisme obat sehingga efek yang ditimbulkan akan lebih pendek durasinya. Hasil pengamatan pada parameter peningkatan bobot diperoleh bahwa terjadinya peningkatan bobot lebih besar pada tikus yang diberi diet gluten dengan selisih 12,49 gram antara kedua parameter tersebut. Efek makanan terhadap metabolisme diet gluten akan menyebabkan penurunan berat badan pada mencit. Lalu yang kedua, thiopental di metabolisme di hati atau EVAR dan menyebabkan penenang karena thiopental berdekatan dengan ion klorida pada reseptor kompleks gamma amin butyric acid atau GABA klorida. Lalu yang ketiga itu lama kerja obat thiopental dalam tubuh kurang lebih sekitar 15-48 jam. Yang keempat, efek makanan yang mengandung gluten dan kasein sulit dimetabolisme oleh tubuh karenanya tubuh merasa tidak nafsu makan atau tidak lapar sehingga lama-kelamaan akan terjadinya penurunan berat badan. Lalu yang terakhir, biotransformasi atau metabolisme obat merupakan proses perubahan struktur kimia obat terjadi di dalam tubuh dan dikatalis oleh